Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam permenungan kita. Sahabat Kapusin dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, gembira tentunya. Hari ini, hari Minggu biasa ke-28, kita diajak oleh gereja untuk bermenung lebih dalam tentang bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita terhadap sesama yang kita jumpai sehari-hari. Dan inilah bentuk komunikasi kita, interaksi kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial. Menariknya, bacaan-bacaan hari ini menghantar kita pada permenungan mendalam akan pentingnya rasa belas kasih yang didorong oleh pengakuan akan keterbatasan diri. Pentingnya rasa syukur sebagai ungkapan terima kasih atas banyaknya kebaikan yang telah kita terima dari Allah, dan pentingnya sikap rendah hati sebagai ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak. Berniat untuk berdamai dengan diri sendiri, menurunkan ego, serta berusaha maksimal untuk memperbaiki relasi, membuka diri, dan menerima berbagai pengalaman sebagai bagian dari pembelajaran hidup terus-menerus. Karena itu menarik bisa kita pelajari 3 hal sebagai kunci keberhasilan dalam berelasi. Yang pertama, dan ini sangat langka sekali, yakni kata tolong. Kata tolong membuat kita lebih sadar bahwa kita adalah makhluk unik dan berharga yang terbatas. Sadar bahwa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan manusiawi, meski kita tidak seburuk orang kusta yang diceritakan dalam Injil tadi. Namun dengan kata tolong, kita lebih mampu menerima diri apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kata tolong juga memberikan energi positif bagi lawan bicara kita untuk lebih termotivasi mengulurkan bantuan dan melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah kata terima kasih. Melalui sikap Naaman yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, dan satu orang kusta Samaria yang kembali membantu kita untuk mengucapkan kata terima kasih, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah, lebih menghargai hal-hal kecil dan sederhana. Kata terima kasih itu sangat kecil dan sederhana, tapi sangat bermanfaat dalam membangun relasi kita dengan yang lain. Dan ini merupakan bentuk interaksi kita terhadap sesama, serta menunjukkan kesadaran bahwa segala yang kita punya adalah milik Allah yang empunya segalanya. Kita kembalikan itu kepada Allah dalam ucapan syukur dan terima kasih. Yang ketiga, dan kata-kata yang sangat langka adalah kata maaf. Kata yang paling sulit kita ucapkan, karena pada dasarnya manusia memiliki ego dan gengsi yang tinggi untuk mengakui kesalahan. Padahal dengan kata maaf kita dapat menurunkan ego ke mahabenaran yang ada dalam diri kita. Dengan kata maaf kita diajarkan untuk lebih menghargai keberadaan orang lain. Orang yang berani mengakui kesalahannya dan mampu mengatakan maaf adalah pemenang sejati dalam berelasi. Dalam hal ini akhirnya kita mengerti bahwa ada perasaan orang lain yang harus kita jaga. Maka belajarlah terus-menerus untuk bergerak, terus-menerus menggerakkan hati kita untuk mempelajari hal-hal kecil, menghargai orang lain dengan kata-kata maaf. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, inilah 3 hal pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari bacaan-bacaan dan permenungan-permenungan pada hari Minggu ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari menjadi pembelajaran, permenungan yang menguatkan iman kita,
menguatkan relasi kita dengan sesama. Ya, untuk itu mari kita bukan hanya berbicara dengan mulut, tapi juga dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita.